Selamat siang teman-teman dari kota Jogja, dari rumah saya. Ini adalah dapur saya, tempat saya berkreasi untuk macam-macam keperluan rumah tangga, curhat, ngobrol, ngopi tengah malam, bikin sahur, bikin buka puasa. Ini lagi bikin buka puasa untuk anak saya. Oh, mereka hari ini nggak puasa. Jadi saya sendirian yang puasa, jadi ya udahlah nggak apa-apa lah. Oke ya. Jadi kemarin malam jam 10 mungkin ya, saya dapat notif, ya, saya cek berkala sih, 29.999. Terus habis itu saya tinggal traweh, tidur bentar, terus saya cek 30.000 gitu. Jadi 30.005 kalau salah. Jadi saat ini saya mau sharing tentang dunia YouTube ya. Ini adalah dunia yang mungkin teman-teman ada yang mau tahu, ada yang tidak. Cuman kehidupan saya ternyata kehidupan kedua saya ini dimulai dari YouTube ini. Jadi 2021 saya tuh mulai nge-YouTube di bulan-bulan Maret apa April gitu ya. Sebenarnya sama sih. Ini kayaknya benar-benar tepat kayak 2 tahun lebih 1 bulan gitu ya. Kemudian saya itu bingung sebenarnya mau mulai apa. Cuman ada satu teman saya, dia YouTuber sederhana loh. Dia tuh sebenarnya adalah seorang lulusan farmasi yang tadinya dia punya usaha sabun herbal gitu. Kemudian sabun herbalnya tutup, dia bikin spa juga tutup. Akhirnya dia nge-YouTube. Nah, dia cuma berpesan kepada saya gini, "Bim, kalau kamu mau mulai YouTube, itu jangan sesuatu hal yang terlalu kompleks karena YouTube itu harusnya bisa dinikmati banyak orang. Maka kalau kamu mau sharing tentang dunia fotografi, make sure apa yang kamu lakukan itu tidak hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang. Artinya bukan hanya fotografer, tapi semua orang harus bisa merasakan manfaat dari teori fotografi kamu itu." Akhirnya kalau saya di wedding itu kan cukup tricky ya, walaupun banyak sekali fotografer ya. Cuman akhirnya saya menemukan di dunia microstock ini sehingga teman-teman yang bukan fotografer bisa ngikutin, yang guru, ibu rumah tangga, ada yang asisten rumah tangga, PNS, masinis, kerja tambang, ada yang lagi sekolah S2, itu semuanya bisa mengikuti. Dari situ ya saya berharap bahwa apa yang saya bisa share ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekarang buat teman-teman yang kepengen mulai nge-YouTube, saya pikir YouTube tuh potensinya juga masih sangat besar karena ya masih ada Instagram, masih ada TikTok ya. Cuman YouTube saya banyak belajar dari teman saya tadi. Terus ada channel YouTube juga namanya Dan Jesse, saya juga belajar dari dia. Meow Gamers, saya tuh belajar dari dia. Kemudian saya belajar juga dari Jelly Van Vogt tuh juga gamers, dia orang Belanda yang terakhir sih tinggal di Monaco, saya nggak tahu sekarang tinggal di mana. Dia habis beli Lamborghini gitu. Atta Halilintar pastilah, semua orang pasti tahu Atta, mungkin YouTuber inspirasional di Indonesia gitu ya. Akhirnya semuanya masuk ke YouTube termasuk Deddy Corbuzier. Cuman kan mereka ini kan kayak udah di atas langit gitu. Oh, saya pernah punya channel YouTube juga namanya Gondrong Labanan. Jadi ini nggak tahu, dia kayaknya orang Jawa yang tinggal di Kalimantan. Ini orang mancing gitu. Jadi tampangnya itu biasa banget. Si Mas Gondrong Labanan ini biasa banget tampangnya. Cuman dengan 1 juta lebih subscriber gitu, dia penghasilannya dia klaim 100-200an juta. Jadi gede banget itu. Akhirnya saya melihat bahwa oh ya, YouTube ini memang benar-benar bisa menjadi sebuah penghidupan yang masif kepada siapapun kita. Nah, sekarang kan saya sudah 30.000. Saya tahu bahwa teman-teman tuh juga mungkin ada yang kepengen nge-YouTube tapi nggak ngerti gimana cara mulainya dan belum tentu. Waktu itu Dan Jesse bilang bahwa 75% channel YouTube itu nggak sampai 1.000 subscriber. Nah, ketika beliau bilang nggak sampai 1.000 subscriber, maka 30.000 itu menurut saya sudah angka yang sangat besar. Dari situ saya mau coba sharing nih kepada teman-teman. Tipsnya apa? Jadi tips yang pertama. Langsung tips yang paling nggak enak ya. Ini adalah konsisten. Dimana saya itu dulu Selasa dan Jumat awal-awal nge-YouTube. Akhirnya sekarang saya memberanikan diri untuk mencoba. Sekali lagi mencoba setiap hari jam 5 pagi. Itu aja kalau teman-teman cek masih banyak yang bolong. Artinya kesibukan juga sih. Kesibukan. Kalau males sih rasanya enggak ya, karena saya dapat uang yang cukup banyak gitu dari industri ini.
Cuman kalau males rasa yang enggak, lebih ke arah kayak biasanya saya lagi mobile. Kayak kemarin ke Bali gitu, saya kan lagi survei tanah buat villa gitu di Bali. Itu udah susah, saya mau nge-vlog itu udah susah, karena begitu pulang jam 11 malam, saya sampai Ubud, sampai hotel saya, itu udah teler banget gitu. Jadi udah kayak ya puasa. Biasanya sih saya tabung dulu konten YouTube itu selama beberapa hari ke depan, dan YouTube itu bisa di schedule post, jadi bisa dirancang untuk beberapa hari ke depan tayang, itu bisa. Itu konsisten. Yang kedua, peralatan tuh sebenarnya nggak perlu harus yang keren-keren ya. Awalnya kan saya pakai Canon EOS M, terus Canon EOS M10 buat ngevlog. Singkat cerita, Canon EOS M saya tuh karena bekas, itu speakernya mati. Sehingga saya harus pakai speaker eksternal yang tiba-tiba suatu kala ada kendala gitu, baterainya habis. Sebenarnya sederhana, tinggal ganti baterai aja. Cuman habis itu saya dilungsurin iPhone-nya punya om saya, sehingga saya sekarang kalau misalnya nge-YouTube saya pakai iPhone X 64 GB. Sederhana, nggak terlalu mewah. Juga banyak teman-teman fotografer saya yang bilang, Bim itu kamera handphone jadul, nggak usah dibeli. Cuman ternyata sampai saya masih nge-YouTube, saya masih hasilin uang dari iPhone X ini gitu. Nah, jadi peralatannya sederhana aja. Jangan terlalu muluk-muluk lah menurut saya. Ada teman saya bilang, aku mau bikin konten YouTube, Bim. Aku udah beli mic, aku udah beli stand, udah beli segala macam. Jadi bilang, mic-nya aja aku satu bijinya 3,5 juta, aku beli 2. Sampai sekarang saya nggak lihat teman saya bikin konten gitu. Subscriber berapa ya saya nggak tahu. Dulunya dia bikin, cuman habis itu kayak anggot-anggotan. Karena YouTube, sebenarnya semua bisnis ya, bisnis apapun yang bersifat digital internet itu nggak bisa kita terus kayak teman-teman kerja di bank terus sebulan dapat 20 juta, nggak bisa gitu guys. Itu mah kalau kayak gitu semua orang jadi YouTuber gitu. Ini enggak gitu. Jadi benar-benar harus kayak merintis dari berapa? $1 sebulan kali. Ya kalau mau, kalau nggak mau ya udah. Cuman kan ini kehidupan saya sebagai seorang fotografer, di mana YouTube-nya adalah tentang YouTube fotografi. Maka ya saya sangat menikmati proses ini. Nah, tadi udah berapa? 1, 2, 3 ya? 4. Nah, ini cukup penting juga. Ini yang teman saya bilang gitu. Topiknya satu aja. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, kalau teman-teman mantengin channel YouTube saya, itu topiknya kan ada 2. Fotografi sama Airbnb ya kan. Nah, Airbnb-nya itu kan tetap kayak cuman 20% mungkin ya, sedikit ya. Itu kenapa saya bikin konten Airbnb? 1, karena saya adalah Airbnb host, jadi itu adalah bisnis real saya. Yang kedua, saya manusia biasa teman-teman, jadi bisa bosen juga bikin konten. Maka ketika saya sharing tentang Airbnb, itu bisa tiba-tiba view-nya drop loh. Cuman kayak 50, 100 gitu. Dimana ketika saya share tentang dunia fotografi, mungkin hari pertama bisa kayak 300, 400 view gitu. Ya itu, saya manusia biasa, saya bisa bosen juga gitu. Karena pada waktu itu, saya kan sempat nonton punyanya, siapa itu berbali itu? Namanya, aduh lupa saya. Anak saya suka gitu. Dia bilang begini, yang penting upload, dia bilang gitu. Jadi konsisten itu ya yang penting upload. Jadi nggak usah mikirin gimana cara editingnya harus yang kecanggih, kemudian harus yang bagus, transisinya, aduh nggak usah. Yang penting upload. Makanya bikin vlog aja terus upload. Oh, Yudis Ardana, itu keren juga tuh orang tuh. Jadi dia bikin ceritanya kan juga dia lagi desperate gitu kan. Kemudian dia bikin konten YouTube dan sekarang kaya raya dari YouTube guys. Oke, sekarang saya mau sharing tentang penghasilan ya. Jadi penghasilan YouTube saya itu sebenarnya masih anggot-anggotan gitu. Saya sempat berpikir bahwa sepertinya YouTube itu kalau mau benar-benar masif ya, masif di ukuran saya, itu mungkin sebulan bisa 100-200an juta mungkin ya. Itu yang benar-benar kayak membuat kita kehidupannya mungkin bisa kayak bumi langit gitu ya. Itu kok kalau menurut saya harus melupakan itu kalau subscriber saya belum 1 juta. Karena sekarang saya dapat duit sih, cukup. Cuman ya itu tadi, belum masif yang kayak Mas Gondrong Labanan bisa 100-150 juta sampai 200 juta per bulan gitu. Padahal kan sebenarnya kita tuh di dunia digital marketing tuh ya kepengennya penghasilannya masif. Ya kalau nggak masif ngapain kita kerja di sini gitu, pakai internet gitu. Jadi hitungan saya, kayaknya kalau saya belum 1 juta subscriber, saya harus lebih bersabar atau nggak usah buru-buru mencapai angka itu sih. Jadi dinikmati aja. Karena sekarang itu penghasilan YouTube saya tuh teman-teman bisa cek kok lewat Social Blade.
Range-nya nggak tahu sekarang berapa ya, tapi faktanya adalah penghasilan YouTube saya itu per bulan antara 25 sampai 31 $32 gitu per bulan. Jadi itu kayak siapa sih guys yang mau ngurusin duit 400 sampai 600 ribu sebulan tuh siapa gitu. Nah, cuman yang bisa saya share hanya sampai di situ dulu untuk saat ini. Karena kan teman-teman tahu saya fotografer, saya masih memotret, saya dapat uang dari Shutterstock, saya dapat uang dari ebook, digital products dan lain sebagainya, seminar, orang banyak mengundang saya seminar. Saya diundang seminar juga bukan dari mulai saya nge-YouTube gitu. Saya dari zaman 2012 saya udah ngisi seminar, dari kampus di Malaysia saya ngisi, kemudian di Jakarta, di mana tuh Kebumen saya ngisi juga gitu. Jadi memang orang kan ngomongnya, Mas, gedean mana dari ngisi seminar sama ngisi YouTube? Ya dari ngisi seminar lah. Saya bilang begitu. Gedean mana dari nge-YouTube sama motret? Motret lah. Saya tuh masih kerjaan saya tuh masih fisik, teman-teman. Jadi saya tuh nge-sharing di YouTube ini karena memang ini suatu ketika akan besar pada waktunya. Dan di sini adalah kehidupan saya kedua pasca saya motretin wedding kesana kemari itu. Saya ada istri, Nina, sama ada 4 orang anak gitu. Tidak mudah buat orang berumur 38 tahun dengan 4 orang anak. Itu saya dan istri saya, terus saya motret ngebolang kemana-mana setiap minggu gitu. Siapa yang jagain anak-anak saya? Dan saya tidak mau kehilangan momen itu. Makanya YouTube itu adalah solusi di mana saya bisa terus-menerus mendapatkan uang. Walaupun dari AdSense saya tadi ya 25-30-an misalnya per bulan. Jadi saya tuh payout sekitar mungkin bisa 3-5 bulan sekali. Kan payout YouTube itu kan $100 gitu. Cuman ya saya nikmatin. Toh saya juga setiap bulan kan saya masih dapat uang ya. Setiap ada yang harian, ada yang weekly, ada yang mingguan, bulanan saya masih dapat uang. Jadi kayak santai aja lah guys, nggak usah buru-buru lah. Mau buru-buru juga mau ngapain gitu. Karena awalnya saya juga buru-buru, tapi ternyata begitu saya dihadapkan dengan kenyataan di Shutterstock butuh proses, di YouTube butuh proses. Saya jadi ingat bahwa ini murni bisnis gitu. Bisnis ya pakai proses. Toh saya juga dapatnya kan dapat uang maya ya. Saya cuma ngecepres begini di depan teman-teman nonton, saya dapat uang gitu. Shopee affiliate dan lain sebagainya, ya ada tambahan yang menarik gitu ya. Terus kemudian digital product jelas, pemotretan saya ngisi seminar di mana-mana jelas. Apakah saya jadi makin terkenal? Iya. Kadang-kadang begitu. Jadi mulai kemarin ke Surabaya diajakin foto. Mas Bima yang Mas Bima Shutterstock ya. Iya, mau saya subscriber ya, boleh foto nggak gitu. Ada yang kayak gitu. Kemarin saya ke mana terakhir? Surabaya juga ada. Jadi kayak saya di bandara aja saya ketemu subscriber saya. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang mau menegur sapa saya langsung. Itu saya sangat mengapresiasi karena pada prinsipnya saya tuh kelahiran 80-an lah. Jadi saya tuh suka sekali ketika teman-teman mau menyapa, kemudian kita berjabat tangan. Itu saya suka sekali ketika kita bisa ketemu secara offline pasca kita ketemu di YouTube ini. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih supportnya. Tidak mudah buat saya mendapatkan support dari 30.000 akun ya. Itu saya nggak bisa memandang kepada Atta Halilintar, Ria Ricis, Miao Au dan sebagainya. Saya cuma bisa memandang siapa saya dulu dan siapa yang sekarang gitu. Yang dulu saya cuma di wedding itu, saya di wedding itu kan udah 14 tahun sampai hari ini ya. Jadi anggap aja tuh 10 tahun di wedding itu subscriber saya cuma 200. Jadi 10 tahun subscriber saya cuma 200. Kemudian saya masuk ke dunia YouTube, khususnya Microsoft ini, dalam waktu 2 tahun saya 30.000. Jadi yang saya harus ukur itu adalah kesuksesan diri saya sendiri gitu. Karena saya nggak bisa curi kesuksesannya si Atta, Ria Ricis, Miao Au. Saya cuma bisa meniru konsistensi mereka. Dimana Miao Au saya pikir satu orang yang bagus ya, Yudi Sardana juga ya. Itu kayak mengajarkan teori terberat menurut saya. Ujiannya setiap hari dan nggak kenal ampun. Namanya adalah konsistensi. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami rasa syukur saya ini dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa sukses di bidangnya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman yang masih kepengen belajar tentang dunia Shutterstock, welcome guys. Saya akan terus sharing ini terus. Jadi tahun ini aja saya kan masih akan saya rencana mau bikin seminar lagi sama Mas Fajrul, sama Mas Erwin Bahar. Sepertinya di Surabaya ada, di Bali ada. Dan saya masih kayak tentatif saya mau pemotretan ke luar negeri. Bisa ke Singapura, Penang, Malaka, bisa ke Korea, bisa ke Thailand atau ke Jepang. Saya lagi membanding-bandingkan karena kadang-kadang tiketnya naik turun.
Ya, saya suka traveling sih. Jadi saya nggak kepengen cuman uang saya ngendon. Semua sudah ada porsinya. Jadi investasi berapa, expenses berapa, untuk keluarga berapa, semua udah ada. Jadi saya kumpulin uang memang untuk temanya sih holiday. Cuman ada holiday, ada edukasi. Nah biasanya saya gabungin terus kemudian saya sambil hunting stock, nggak tahu kemana. Jadi kurang lebih begitu. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan kepercayaan saya selama ini. Ada beberapa orang-orang yang selalu menanyakan akunnya itu saja dan pertanyaannya sangat bagus. Bahkan ngajarin saya, mas, kameranya jangan yang Canon deh. Coba ya Lumix, dia bilang gitu. Ini dia kan lebih murah nih daripada Canon. Saya pikir, oh bagus loh. Saya justru ketemu orang-orang yang benar-benar suka dengan dunia fotografi di YouTube ini. Jauh lebih besar daripada ketika saya cuman di dunia wedding. Jadi karena kita apa ya, ya orang seneng foto ya, maka ketika saya disaranin untuk mas cobain ini deh mas, itu menarik juga loh. Saya pikir kayak ya brotherhood ya menurut saya. Jadi saya terima kasih, saya senang sekali ketika teman-teman juga menyarankan gears yang menarik gitu, karena ya yang saya tahu cuman Canon dan Nikon. Saya pakai Fuji, buat saya overspec, walaupun saya akui kameranya keren banget ya. Saya pernah pakai X-T3 ke Singapura, beberapa sudah mulai terjual, jadi ya good. Very good guys. Jadi begitu, terima kasih sekali lagi. Saya Bima Aditya. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.